Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Studio Dakwah. Sahabat Hidayah, di hari kiamat kelak ketika manusia disiksa dalam neraka, satu pertanyaan dilemparkan kepada semua penghuni neraka. Kenapa kalian semua berada di neraka ini? Lalu dengan serentak mereka menjawab, bahwa kami tidak melaksanakan sholat. Sahabat Hidayah, sholat merupakan ibadah yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya untuk berinteraksi. Tidak ada sholat kecuali seseorang telah memeluk Islam. Itulah alasannya seseorang memilih Islam sebagai agama yang dia yakin akan kebenaran, tidak dalam agama lain. Sahabat Hidayah, Islam hanya didapatkan ketika seseorang telah menemukan hidayah. Maka oleh karena itu, hari ini bisa kita saksikan betapa pesatnya pertumbuhan mualaf di dunia. Baiklah sahabat Hidayah, berikut kita dengarkan kisah mualaf ini, yaitu seorang pria yang telah dipersiapkan untuk menjadi seorang pastor di gereja. Namun Hidayah telah lebih dahulu menjumpainya untuk mengajak dia menjadi seorang muslim. Begitulah takdir Allah Sang Maha Pencipta, tidak seorang pun dapat menolaknya. Namun pria ini tidak memisal dia tidak menjadi seorang pastor, karena ia lebih bahagia menjadi seorang muslim setelah mendapat hidayah dari Allah. Baiklah sahabat Hidayah, tanpa berlama-lama langsung saja kita menyaksikan videonya, namun sebelumnya saya mengajak kepada penonton semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share videonya jika bermanfaat. Sebarkan kebaikan untuk semua orang agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Bang Glenn, ini dulu asal agamanya, maaf kalau boleh tahu, Kristen? Saya Protestan. Protestan? Iya, Protestan. Nah, dulu Bang Glenn ini ceritanya seperti apa nih di agama sebelumnya? Menjadi Kristen yang rajin beribadah atau seperti apa? Ya, saya dari kecil memang rajin beribadah gitu, karena kan di bawah orang tua, yang wajar lah. Ya. Sampai pada suatu titik saya merasa percuma. Percuma beribadah? Iya. Waduh. Ya, percuma karena ya saya pikir hidup gitu aja kan. Nggak ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Toh semua juga dijanjikan kita akan selamat. Iya. Jadi buat apa? Berapa kita beribadah, berapa kita berdoa? Toh ujung-ujungnya kita akan ditembus dan selamat. Ya, buat apa? Ya udah kita lakukan sesuka kita aja. Itu mulai dari masuk kuliah lah. Oh iya ya. Kuliah sampai tahun dia sekitar 2000 itu sampai 2008, berarti sekitar 4-5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun. Bukan menjadi ateis, bukan. Bukan, tetapi saya merasa ya berapa kita ibadah. Oh. Ya lebih baik ya kita hidup apa adanya, bersenang-senang, toh selamat. Gitu. Pada saat itu orang tua nilai-nilainya yang diajarkan seperti apa itu? Orang tua hanya mengkritisi tindakan kita yang buruk. Contoh bolos kuliah, ya kan, nilai anjlok, terus ya standar-standarnya anak ABG gimana sih, ya masih labil, ya kenakalan gitulah. Pulang bau naga kan. Karena biasa ya pulang bau naga, kadang-kadang bisa 3 hari 4 hari nggak pulang. Gitu ya, pakai masalah-masalah remaja lah. Remaja ya. Iya. Nah kemudian yang menariknya nih, pada saat itu kan Bang Glenn ya, kehidupan seperti itulah anak muda remaja. Kemudian kok bisa kenal Islam gitu? Itu gimana ceritanya Bang? Prosesnya agak panjang ya. Itu saya mulai mengenal Islam itu di tahun 2015 akhir atau 2016 ya. Dimana saat itu saya dikatain orang tuh saya diguna-guna. Diguna-guna? Ya karena waktu itu saya emang kontraktor ya. Saya kontraktor. Banyak saya berperang tender dengan pesaing-pesaing lah. Jadi mungkin kalau kita lihat di kebudayaan Indonesia itu suatu hal yang lumrah terjadi, percaya nggak percaya, tapi hal itu ada kan. Iya. Di situ saya di daerah Cirebon, saya dibawa ke seorang ustadz. Di situ saya diruqyah, padahal saya masih Kristen. Saya masih Kristen karena di dalam Kristen itu tidak ada pengobatan khusus untuk itu. Hanya ada namanya pengusiran roh jahat. Itu ya cuma kayak didoakan itu kan. Tapi karena pada saat itu saya ada di daerah yang notabene Kristennya sedikit ya, agak terlalu banyak. Ya saya dibawa ke ustadz, dan pada saat itu saya diruqyah mungkin sekitar 2-3 jam saya ya sembuh gitu loh, maksudnya dari terlepas dari gejala-gejala itu. Nah di situ saya mulai iseng bertanya sebenarnya. Pertanyaan saya ini sebenarnya ingin mengajak ustadz tersebut tuh untuk masuk ke dalam pola pikir saya. Ya namanya usaha kan. Iya. Saya bertanya begini,
Ustadz, dalam agama Islam siapa sih Yesus itu? Nah, dia cuma ngomong begini, bagi umat Muslim tidak lengkap imannya apa tidak mengimani Isa alaihissalam atau garis miring Yesus. Di situ saya terdiam. Dan saya terdiam, saya udah diam aja, akhirnya ngobrol-ngobrol lain, ganti topik, biasa kita silaturahmi, ngopi-ngopi, pulang. Udah pulang, tapi kenapa jawaban Ustadz ini berbeda sekali dengan doktrin yang saya terima sebelumnya? Dimana doktrin yang saya terima dari kecil sampai saya dewasa itu ya Islam itu agama keras, Islam itu membenci Kristen ya. Kristen itu menganggap Islam itu agama orang miskin, karena ya doktrinnya beda tuh, orang-orang ke masjid semua jalan kaki, naik motor, lihat ke gereja, bawa mobil gitu loh, kan ngomong gitu. Akhirnya namanya anak kecil kan terdoktrin ya, terulang-ulang, akhirnya mindset kita ya begitu. Ternyata begitu zaman Ustadz itu sedikit membuka celah dalam doktrin di otak saya, dan saya akhirnya mulai cari tahu. Mulai cari tahu, yang pertama kali saya cari tahu itu kedudukan Isa di dalam Al-Quran. Ya, saya pelajari Isa itu apa, perjalanan seperti apa, walaupun saya baca hanya sekedar terjemahan kan. Jangankan membaca Al-Quran hurufnya kakak hati, sampai sekarang sih masih susah. Ya, saya baca terjemahannya, tapi ya karena saya bacanya karena curiosity ya, karena keinginan tahu saya. Akhirnya ya saya baca sesuai dengan perspektif yang sesuai apa yang tertulis, bukan saya baca melalui perspektif kekristenan saya gitu loh. Makin lama saya makin pelajari, makin tergerus tentang bukan tentang keisaan Yesus itu, ketuhanannya. Ya, satu ketuhanannya, dua kedudukannya, tiga kehidupannya. Yang akhirnya saya mulai merasa kok apa yang diceritakan dalam Al-Quran tentang Isa itu semua lebih make sense, masuk akal. Ya, pada saat itu saya mulai, setelah saya yakin bahwa memang itu make sense, masuk akal, logika saya masuk, saya bergerak ke daerah lain. Saya akan mencari kesalahan di tempat lain gitu loh. Ternyata ya, jadi saya mau bongkar ini nggak ada kesalahan nih. Bukan masuk nggak ada kesalahan, saya pikir lebih konklusif dibanding yang ada di Bible, ya kan? Saya pindah ke hal lain. Kedua yang saya pelajari itu sains. Ya, sains langsung, karena saya mencoba menggunakan pola pikir orang ateis. Karena orang ateis kan full of logic ya. Jadi saya mau pengen menyerang Al-Quran itu dalam segi logika, ilmu pengetahuan. Saya beli buku tentang, ada buku namanya itu Sains Al-Quran. Saya lupa itu karangan siapa. Tapi yang saya pelajari itu 3 atau 4 yang saya itu masuk akal semua dan terbukti. Yang paling saya ingat itu adalah satu, besi itu bukan berasal dari dalam bumi, satu. Dan ternyata NASA mengkonfirmasi itu. Kedua, sungai di bawah lautan. Dua lautan yang tidak bercampur. Sama tentang janin bahwa saya masih ingat sampai sekarang itu janin itu berkembang di dalam 3 lapis kegelapan. Dan di sains itu jelas kenapa janin bayi itu di dalam rahim 1 kegelapan, rahim di dalam bukan ketuban, 2 kegelapan, ketuban di dalam perut 3 kegelapan. Bagaimana orang yang 1400 tahun tahu tentang itu? Ya, akhirnya make sense semua kan? Iya. Pelajar-pelajar dan saya tidak menemukan, maksudnya tidak menemukan kontradiksi apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan sains sekarang. Malah semua penemuan-penemuan yang pada akhirnya mengkonfirmasi itu gitu loh. Nah, udah akhir itu saya baru belajar baru masuk saya ke ibadahnya. Ya, cara sholat. Yang saya mulai belajar sholat itu tahun 2017. Bang, jadi pada saat itu Kristen udah belajar sholat ya? Sudah. Gitu. Ya, saya dibilang saya Kristen juga nggak pernah gereja. Saya dibilang Islam juga belum Islam. Dibilang ateis enggak, saya masih tahu itu ada Tuhan. Gitu loh. Jadi mungkin di saat itu saya udah mulai ke arah dibilang agnostik juga tidak, gitu kan? Saya mengaku ada agama. Jadi nggak tahu saya sebagai manusia apa di situ. Tapi saya belajar sholat. Itu saya mulai belajar sholat tuh di Makassar. Waktu itu saya lagi dalam perantauan ke sana. Saya mulai belajar sholat ya gitu. Jadi dulu zamannya ingat nggak kalau HP itu ada gurita? Guritanya ya. Tahu kan gurita kan? Nah, itu gue tempel di tembok. Gue pakai headset, kan dia mungkin udah ada Bluetooth, udah ada dulu kan, yang jelek-jelek itu yang sebelah. Gue taruh, dia buka YouTube, ya gue lihat, gue denger, gue ikutin. Gue gitu baca sholat. Jadi gue nggak baca apa-apa, gue baca baru nggak tahu apa-apa, gue cuma ikutin gerakannya sambil gue hafal. Gue jadi sampai mungkin bertambahnya hari yang bisa gue hafal tuh makin banyak, walaupun gue nggak pede tuh tanpa baca gitu loh. Jadi gue masih ikutin dulu Al-Fatihah terus. Nah, setelah gue hafal gerakannya, gue kan menghafal ayat-ayat pendeknya tuh. Jadi gue dulu dianggap, ada yang pernah ngomong sama gue tuh kalau hanya membaca Al-Fatihah saja sholat udah sah. Kalau nggak salah ya, ya. Jadi gue tuh dulu setiap gerakan tuh Al-Fatihah semua. Ini Al-Fatihah, ruku gue Al-Fatihah, sujud gue Al-Fatihah,
duduk di antara dua sujud gua Al-Fatihah, sujud Al-Fatihah lagi, jadi gua Al-Fatihah semua. Sampai akhirnya pun yang tahiyatul akhir gua masih Al-Fatihah. Habis itu baru gua amin, itu gua ulangin terus gitu. Sampai di satu sisi gua mulai memberanikan diri untuk masuk ke maksudnya kita ke jamaah, ikut ke dalam masjid. Sholat berjamaah. Iya. Akhirnya di situ gua ditegur masalah sujud yang salah. Oh gitu. Ya, jadi sujud gua dulu yang pertama kali gua sujud, gua anggap makin rendah kita sujud makin diridhoi. Ya kita namanya nggak ada guru ya, so itu kan nggak ada guru gua tuh. Iya. Jadi dulu kesalahan gua tuh, gua sujud ini semua kena, kena ke sejadah, jadi kan gini. Iya. Terus ada sebelah gua bilang lu jangan sujud kayak gitu, lu kayak anjing. Terus ada, kalau nggak salah ada hadisnya lah. Iya. Ya. Akhirnya begini, akhirnya gua belajar dari kesalahan. Akhirnya ada satu tetangga dulu sama gua, lu nggak usah ke masjid dulu, lu setiap mau sholat gua imamin dulu di rumah, tetangga gua tuh. Di situ ya berjalan sekitar 3 bulan 4 bulan. Qadarullohnya gue harus pindah. Belum nyampe situ. Saat itu gue kan kerja sama orang, gue kerja di pabrik kapur. Nah, waktu itu emang mungkin keadaannya gue harus dikeluarkan orang itu karena gaji gue kebesaran. Gaji gue terlalu besar, dia akan mengganti gue dengan tenaga lebih murah. Bikin segala macam alasan lah. Waktu gue mau dikeluarin, gue bilang sama salah satu pegawainya, "Bang, anterin gue dong ke masjid mau syahadat." Tapi sama bos itu dilarang. Jangan jalu anter, karena dia cuma pengen cari kasihan.